Aku udah lihat sendiri bukti-bukti yang diajukan dan itu sangat lucu ya. Aku ketawain aja. Cuman aku ngerasa dia tuh ada NPD, Narcissistic Personality Disorder. Bagaimana rasanya kita tuh seakan-akan kayak nggak berharganya. Jangan pernah berkorban untuk menjadi lilin untuk orang lain. Apalagi kalau misalkan orang itu nggak butuh banget cahaya. Sedih aja kayak, terutama soal anak-anak sih, kayak sedih aja gitu, kayak ternyata segitunya kita berusaha berjuang untuk keutuhan rumah tangga untuk anak-anak, ternyata kayak ya nggak ada artinya gitu. Ya sedih sih. Dan kecewa tadi ya. Iya. Aduh. Waktu itu kamu juga sempat sharing bahwa di dunia yang sekarang kamu lakukan tuh beda banget gitu, bahkan banyak gimmick-gimmicknya. Semua harus sesuai dengan pesanan Bapak. Sebenarnya idealnya tuh kamu pengennya jadi apa sih? Aku pengen jadi ibu rumah tangga. Aku baru buka di sini ya. Honestly aku punya sindrom juga, aku punya mental issue juga. Aku punya OCD, aku punya PTSD, ada inner child juga. Hari ini di hadapan saya sudah ada wanita cantik dan tangguh, Inara Rusli. Halo Ci, halo semuanya. Makasih banyak udah undang aku kesini. Sama-sama, iya. Aduh ini anggun dan lembut sekali ya. Kalau saya tadi kan kayak waduh kayak berapi-api gitu. Tapi ternyata ya gitu ya. Tergantung kebutuhan sih, Ci. Oh, tergantung kebutuhan. Kalau jualan kan live kan harus heboh ya. Oh, jadi bisa heboh juga. Bisa, bisa kalem-kalem juga. Bisa. Emang aslinya gini, maksudnya nada ngomong aku kayak gini. Standar. Aslinya berarti memang yang kalem ini aslinya. Yang gini aja biasa gitu. Kalau emang dibutuhkan harus lebih cheerful, ya sudah gitu kan, harus profesional. Harus bisa beradaptasi sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Betul. Oke. Tapi thank you banget sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Aku yang merasa terhormat bisa diundang ke sini. Thank you. Walaupun sebenarnya hari ini bukan hari yang bukan hari yang penuh dengan canda tawa yang menggembirakan, karena sebenarnya ini kan baru saja selesai dari persidangan. Iya betul. Dari sidang pemanggilan saksi dari pihak Virgonnya. Oke. Ini berarti udah persidangan keberapa nih? Aku nggak ngitung sih. Oh, tapi memang masih tetap terus berlanjut. Soalnya ada beberapa sidang yang minggu-minggu lalu aku memang nggak datang sama sekali. Jadi aku cuma datang pas sidang apa namanya, sidang apa kalau ditengahin apa? Di tengah. Oh, mediasi. Mediasi, kok jadi lupa ya. Aduh. Agak trauma udah sidang. Iya. Jadi sidang mediasi aku datang, abis itu udah aku nggak datang sampai akhirnya hari ini tadi aku datang. Karena aku mau denger kesaksian dari mulutnya sendiri gitu. Oke. Dan bahkan dari sidang langsung ke sini belum sempat makan. Belum. Ya, abis ini nanti kita makan bakmi. Aku suka bakmi. Ternyata baru tahu doyan bakmi. Dari sejak kapan doyan bakmi? Dari kecil. Oke. Iya, bakmi Bangka ya tadi. Iya, bakmi Bangka, bakmi karet. Suka. Mie Amin juga suka. Mie kocok Bandung juga suka. Wah banyak ya. Oke. Ramen, ramyun juga suka. Ramyun, pokoknya semua yang berbau mie pokoknya suka. Berbau mie. Oke. Ya di daerah sini cukup banyak sih. Ya, ntar dipilih aja. Abis ini pokoknya kita makan. Oke. Nah, tapi hari ini katanya hadir dengan pakaian yang mengikuti suasana hati. Ini jadi penasaran nih. Biasanya suka warna apa dan kenapa ini mengikuti suasana hati? Biasanya aku lebih suka warna pastel, warna pink, warna ungu pastel, lilac gitu, biru, baby blue kayak gitu, atau pokoknya warna-warna earth tone gitu. Iya. Kali ini atau keren hitam aja. Iya. Berarti suasana hati apa yang dirasakan sehingga terpancarkan oleh bajunya? Apa ya? Dibilang sedih juga, mungkin ya kali ya, sedih. Sama ada sedikit kecewaan juga. Ya
seperti perasaan kita kalau lagi berduka cita ya. Kecewa kenapa? Ngecewa aja. Maksudnya udah dalam posisi seperti ini, bahkan di titik sampai saat ini masih gitu diusahakan untuk gimana ya, kayak kebenaran itu nggak sepenuhnya diungkap. Iya. Oke. Iya. Dan permintaan dari Inara, kalau nggak salah sih masih ada 2 yang dipermasalahkan ya katanya, hak asuh anak sama harta Gonogini. Dan dua-duanya ini yang masih terus berlanjut, belum ada kesepakatan. Iya, aku sebenarnya kalau secara personal dia sudah ngejapri aku, sudah menyerahkan lah istilahnya, menyerahkan hak asuh anak dan mengenai masalah harta Gonogini. Cuman secara official, maksudnya secara letter belum ada. Nah, sedangkan yang mulia hakim minta harus ada secara letternya. Oke, walaupun chat itu memang nggak bisa, nggak termasuk, tetap harus ada bubuh tanda tangan. Iya. Oke. Barusan pas lagi saya lihat dari pihak Virgun, saksinya menginfokan bahwa katanya ada beberapa bukti yang mereka ketahui yang sebenarnya membuat bahwa hak asuh anaknya tuh harusnya bukan ke kamu tapi ke Virgon, karena katanya ada beberapa hal yang melanggar hukum katanya. Aku udah lihat sendiri buktinya. Tahu apa yang dimaksud? Aku udah lihat sendiri bukti-bukti yang diajukan dan itu sangat lucu ya. Maksudnya kayak misal ya, salah satu misal gitu, kayak colokan listrik yang nggak terpasang. Ya aku kan perempuan ya, aku nggak tahu masalah teknis bahwa itu berbahaya. Iya, harusnya kan kalau ditanya balik, harusnya kalau ada sosok bapaknya di situ, harus ada sosok lelaki di rumah, lelaki dewasa, harusnya kan hal itu bisa teratasi. Terus aku mesti nyalain siapa? Iya. Jadi ada colokan listrik yang tidak terpasang dan menurut mereka itu bukti bahwa aku nggak layak untuk jaga anak-anak. Sedangkan aku kan harus membagi waktu antara ngurus anak-anak dengan cari uang. Iya. Betul. Ada tanggung jawab yang awalnya itu bukan tanggung jawab kamu sepenuhnya, tapi sekarang terpaksa seseorang harus mengambil tanggung jawab semuanya, ini kan? Manajemen rumah, manajemen anak-anak, mencari uang juga, dan karir aku kan bukan kayak office hour gitu kan. Iya, betul. Ya itu satu dari beberapa hal yang menurut kamu ya sedih sih. Dan kecewa tadi ya. Iya. Aduh, tidak bermaksud untuk. Ya memang agak sensitif sih kalau soal anak-anak. Karena sebagai wanita kan kita yang melahirkan mereka ya. Jadi sometimes pasti ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang sebaik-baiknya untuk anak kita, orang yang nggak melahirkan, yang cuma bisa berkomentar, yang mungkin hanya melihat dari kacamata mereka, ya kadang-kadang mungkin mengeluarkan kata-kata atau asumsi yang tidak sesuai dengan seperti keadaan yang sesungguhnya. Nah kan aku beberapa tahun ke belakang ini sebelum akhirnya mulai berkarir lagi ke dunia entertain kan kayak bener-bener di rumah ngurus anak-anak, ngurus rumah gitu kan. Jadi ya gak kemana-mana. Makanya aku juga gak membutuhkan bantuan. Mohon maaf, bukannya aku gak mau menghargai orang tua kami berdua ya, dari pihak aku dan dia. Cuman aku ngerasa aku ini tipikalnya kalau selama aku masih bisa handle sendiri, aku handle sendiri apapun itu. Masalah finansial, masalah anak-anak, masalah manajemen rumah tangga, semua aku yang handle sendiri gitu. Jadi ketika aku overburden dan itu terbawa mungkin ke mental aku secara mentally, maksudnya dia ngerasa kayak aku jadi kayak kok lu jadi depresi. Ya harusnya kan sebagai pasangan harusnya bisa menjadi tempat untuk sharing kan, untuk mengurangi beban itu, bukan gitu, untuk kita pikirin sama-sama nih gimana caranya supaya kamu lebih happy, kamu lebih ada waktu untuk me time, untuk punya waktu untuk ngedalamin diri kamu sendiri.
Iya. Ya tapi ya gimana? Udah segitunya aja kan masih salah. Jadi nggak minta pengakuan juga, nggak minta validasi juga dari mereka. Cuman setidaknya kalau nggak bisa bantuin tuh ya kurangin komplain lah gitu. Iya. Nggak usah dengerin aja. Kan hidup kamu yang menjalani. Betul. Dan yang paling tahu tentang kamu dan apa yang sudah dilakukan kan ya kamu dan anak-anak kamu sendiri kan. Betul. Tapi ya biar gimana, kita kan perempuan ya. Perasaan kita kan juga kelihatannya aja mungkin fisik kita lebih tangguh gitu kan, kayak nothing's happen, kayak ya udah kita jalanin hari-hari kayak normal, ketawa-tawa, heboh sana sini. Tapi kan sebenarnya apa ya, trauma itu kan ada sebenarnya. Iya. Post trauma syndrome itu kan real. Iya. Dan berarti benar seperti banyak orang yang bilang juga bahwa sesungguhnya di balik keceriaan sosok Inara yang berada di depan kamera, karena memang harus live dan harus ceria. Iya. Ya sebenarnya Karena masih tersimpan banyak luka dan masih menjalani proses yang tidak mudah sampai hari ini. Still in the thick of healing. Tapi kan orang nggak perlu tahu. Iya kan, kita harus profesional. Iya. Karena biaya jalan terus. Iya. Kadang orang cuman nyalahin kayak alasan cari uang lah, katanya pengen narsis apa segala macem. Emang bapaknya nggak nafkahin ya. Kan nggak perlu kita jabarin ya gitu, bahwa ada banyak hal-hal yang nggak tercukupi gitu, dan kita nggak mungkin untuk ngemis-ngemis, dan emang nggak pernah dididik untuk ngemis. Iya, setuju. Iya, tapi saya salut sih, dan menurut saya nggak salah untuk seorang wanita mengeluarkan air mata, karena ya setiap wanita itu menunjukkan bahwa kita manusia, itu menunjukkan bahwa kita punya perasaan. Menurut saya air mata itu tidak menunjukkan bahwa kita lemah, Tidak. Ya, itu menunjukkan bahwa kita manusia. Justru air mata itu menurut aku adalah kekuatan. Karena ya ketika air mata kita ngalir, tapi kaki kita masih tegar berdiri, di situ letak kekuatan. Dan itu sebagai pengingat ya, bahwa sesungguhnya kita nggak sendiri. Iya. Di saat-saat sulit yang pernah saya alami, kadang nggak semua orang kan bisa melihat air mata kita ya. Kadang cuma kita dan bantal doang yang tahu. Sama tembok. Iya. Tapi saya selalu percaya sih bahwa Yang Maha Kuasa akan selalu mencatat dan melihat itu semua. Amin. Dan nggak ada air mata yang sia-sia. Betul. Amin. Semua akan terbayarkan. Iya. Lewat caranya yang kadang kita nggak tahu. Iya, betul. Sesuai dengan waktunya, betul. Yang juga kita harus sabar melihatnya. Kadang-kadang pertolongan dari Tuhan itu kan nggak melulu langsung nongol tangan dari Tuhan dari atas gitu kan, nggak mungkin ya, orang kaget ya. Betul. Atau tiba-tiba dapet wahyu gitu kan, aduh repot. Tapi kan bisa melalui tangan-tangan orang yang baik. Iya. Ya termasuk tangan orang-orang yang memberikan kamu kesempatan, memberikan kamu tempat untuk bisa bekerja, berkarya. Betul. Seperti salah satunya Dr. Richard. Iya betul. Pertemuan yang nggak pernah terpikirkan kali ya. Iya. Jadi kenal Richard itu sebelumnya, Richard tuh udah pernah DM aku mungkin waktu awal-awal itu viral ya. Oke. Cuman aku kan masih jadi ibu rumah tangga saat itu, belum sepenuhnya terjun ke karir kan. Jadi kayak jarang buka DM. Jadi aku nggak tahu siapa aja nge-DM aku, dan ternyata pas aku cek banyak banget yang masya Allah gitu yang menawarkan bantuan tuh, banyak sekali. Cuman mohon maaf, bukan aku sombong, lalu memang aku waktu itu masih gaptek kan, jadi nggak terlalu update sosmed kan. Jadi akhirnya bisa ketemu sama Ko Richard itu karena melalui Ustadz Dery. Oke. Kebetulan dari udah punya koneksi langsung ke Ko Richard. Nah disitulah waktu aku berkunjung ke rumah Uda untuk minta pendapat bagaimana kalau misalnya aku minta rujuk atau dan sebagainya, dia di situ langsung telepon Ko Richard minta bantuan.
Dari situ. Jadi sebelum aku ke rumah Uda Dery, ini sebenarnya nggak banyak orang yang tahu ya. Jadi Ko Richard tuh sebenarnya udah DM aku. Udah DM. Tapi aku belum baca dan beliau mikirnya kayak nggak dibalas ya udah deh gitu. Iya, padahal memang kan nggak setiap saat juga dicek ya. Iya. Aku emang nggak aware sosmed memang waktu itu. Iya. Ya tapi semuanya tepat pada waktunya. Saya selalu percaya ya waktunya Tuhan itu nggak ada yang kecepatan, nggak ada yang kelambatan, ya memang pas aja kalau kita meyakininya. Betul. Jujur pas kejadian itu memang aku nggak mikir nggak tahu harus ngapain. Nggak tahu aja harus ngapain, kayak ya udah yang penting udah aku naikin sebagian bukti untuk persidangan dengan harapan kayak ya mudah-mudahan yang hakim bisa tergugah lah gitu hatinya bahwa aku tuh butuh anak-anak gitu. Aku nggak mau sampai kasus anak ke tangan dia. Aku butuh keadilan kayak gitu. Karena kalau aku nggak ungkap, aku nggak tahu nasib aku gimana. Iya. Karena kan yang public figure kan dia. Walaupun aku sebelumnya juga public figure ya, tapi kan selama 9 tahun kan aku hiatus. 7 tahun aku hiatus. Iya. Dengan orang juga tahu kan liriknya dia kayak apa. Just in case aja gitu ada penggiringan opini. Nasib aku gimana? Iya. Dan sebelumnya juga emang ada ancaman juga kan. Untuk tidak membuka hal ini. Bukan, bahwa aku nggak akan dapetin hak aku. Oh, emang sudah dikasih tahu sebelumnya. Iya. Ya, aku harus ngapain coba? Kenapa menurut kamu dia begitu confidentnya bahwa dia yang lebih berhak untuk mengasuh anak-anak kalian berdua? Power syndrome maybe. Karena aku cuma ibu rumah tangga, maybe. Kan orang kalau ketika ketahuan kesalahannya kan segala macam cara pun dilakuin. Ya, kalau udah namanya ego susah ya. Iya. Ya kan aku juga harus membela diri aku sendiri. Kalau nggak ya gimana? Ya waktu itu kan keadaannya seperti yang ada di berita-berita kan, aku disomasi. Kemudian aku harus minta maaf atas perbuatan yang nggak sepenuhnya aku salah sebenarnya di situ. Itu kan sebab akibat kan. Kemudian aku dilaporkan polisi. Kemudian aku digugat cerai. Aku harus bayar lawyer pakai apa? Sedangkan posisinya saat itu aku belum ditransfer dan rekening tuh tinggal ya ada uang, cuman aku harus memilih gitu antara bayar lawyer kah, bayar uang sekolah anak kah, atau bayar gaji karyawan kah, karena itu udah mendekati awal bulan kan. Jadi kayak bingung aja harus kemana, hidup di bawah. Sedangkan aku juga nggak mungkin gujuk-gujuk minta pinjam uang ke saudara, nggak enak, serba salah. Tapi melihat kamu yang sekarang, berarti itu menunjukkan bahwa banyak orang yang masih sayang sama kamu. Tuhan masih sayang sama kamu juga. Dan walaupun mungkin kita nggak tahu caranya lewat apa, tapi ya dicukupkan lah. Iya, alhamdulillah. Selalu dicukupkan. Iya, alhamdulillah. Ya aku sih pasrahin aja lah orang mau bilang apa. Sekalipun yang ngomong itu tokoh agama ya. Ngomong apa? Ya ada lah statement-statement kayak kan kalau di agama kami kan nggak boleh buka aib suami. Oh oke. Cuman kan ya jangan dipukul rata ke semua situasi kondisi seperti itu gitu. Ya nggak ada satupun orang yang berhak untuk menjudge, menghakimi aku kalau mereka nggak pernah melihat sendiri keadaan aku seperti apa saat itu. Apa yang berubah dari seorang Inara dari kejadian itu dan apa yang sampai hari ini masih tetap sama? Yang berubah adalah kadang-kadang kita nggak selalu harus melihat orang dari sisi baiknya. Kadang perlu juga kita untuk melihat bagaimana cara mereka memperlakukan kita. Karena itu kan yang menentukan seberapa kita mencintai diri kita sendiri. Iya.
Jadi kalau ada yang bilang cinta itu buta, kurang tepat ya. Iya, patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan karena kita apakah harus dia punya cinta yang cukup untuk diri dia sendiri. Kita harus membuka mata kita lebar-lebar untuk melihat juga, gitu ya. Iya. Oke, itu yang membuat kamu berubah ya, untuk bukan hanya positive thinking, tapi juga realistik. Harus realistik. Kalau memang itu yang terjadi, terus harus melakukan apa? Iya. Ya kita kan act accordingly. Iya. Apa yang masih sama? Yang masih sama, ya aku masih percaya bahwa apapun yang kita lakukan selama itu baik, selama itu benar dan nggak melanggar perintah Tuhan, pasti akan ada balasan yang baik kok. Ya. Nggak perlu validasi siapapun. Pasti kita akan ada pelangi lah. Di ujung sana setelah badai. Pasti. Selalu berprasangka baik. Mengucap yang baik. Betul. Berperasaan baik. Dan berusaha untuk nggak menyimpan dendam sih. Tapi itu yang paling susah sebenarnya. Let go of things. Masih tersisakah? Sebenarnya bukan ke dendam ya, lebih kayak sedih aja kayak. Terutama soal anak-anak sih, kayak sedih aja gitu, kayak ternyata segitunya kita berusaha, berjuang untuk keutuhan rumah tangga untuk anak-anak, ternyata kayak ya nggak ada artinya gitu. Means nothing aja gitu. Akhirnya berusaha untuk struggling kepikiran sendiri, kalau bawah sadar sendiri bahwa balik lagi kan aku nggak butuh validasi dari manusia. Betul. Jadi ya udah selama ini struggling sama pikiran sendiri aja. Ya udah percuma, karena kalau kita cerita ke tokoh agama, nah semua dari tokoh agama itu wise enough gitu untuk bisa menanggapi apa yang kita hadapin saat ini gitu. Tapi kalau anak-anak sendiri memang sampai saat ini dari dulu tuh memang lebih dekat ke siapa antara kalian berdua? Ke aku, karena kan didinya sibuk nyanyi sana sini perform. Jadi ya aku yang selalu ada di rumah. Sebelum anak-anak masuk sekolah pun tutoring semua itu aku. Karena sebelum kejadian ini, makanya awalnya katanya agak canggung juga ya ketika harus bekerja, karena kan sebelumnya memang yang kamu lakukan ngurus anak di rumah, berdoa. Iya kan? Bisa aku ngapain lagi sebagai istri? Aku nggak bisa support dia secara financial, at least ya religious. Ya kita doakan yang terbaik. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Amin. Tapi it's amazing sih. Menurut saya tidak mudah untuk seseorang itu terus berada di tengah spotlight kayak sekarang. Padahal sebenarnya dia sendiri masih butuh waktu untuk memproses apa saja yang baru dilalui dan mencerna. Dan sebenarnya ini kan ketika sesuatu udah terjadi dan stop aja butuh waktu untuk mencerna, apalagi sekarang prosesnya masih berjalan. Jadi sebenarnya setiap saat nih kayak mengolah hati dan mengolah perasaan itu bukan yang mengolah yang sudah berlalu, yang tinggal diolah ya, tapi sebenarnya setiap kali ditambahin lagi, kayak dibuka lagi gitu. Dan bukan hanya itu, tapi kan orang sudah melihat sekarang kamu jadi public figure. Terpaksa karena keadaan, betulkah? Betul. Iya, tapi ya harus tetap berjalan. Harus tetap profesional. Serba salah, nangis dibilang jual kesedihan. Seneng-seneng dibilangnya lupa diri, lupa anak-anak. Terus star syndrome. Ya terserah lah. Sempat ke psikolog juga katanya. Aku ke psikolog itu dari sebelum ada kasus ini sih. Dari sebelum viral. Dari awal pertama kali aku tahu.
Aku sempat bolak-balik ke psikolog. Sampai akhirnya viral. Ya udah aku ke psikiater. Karena aku mulai parah, sindrom insomnia tuh mulai parah. Jadi kayak kadang nggak tidur seharian. It helps, membantu, tapi masih belum bisa membantu sepenuhnya ya, karena masih again ada proses yang memang harus kita lalui sendiri. Dan nggak bisa di replace oleh orang lain. Ya lumayan menolong lah sedikit. Bahkan sedikit banyak kadang terpengaruh juga dari kerjaannya. Kalau misalkan kayak kerjaan ini butuh aku untuk hadir subuh-subuh gitu, kayak pagi-pagi. Kadang-kadang aku suka gimana ya, kayak nggak tahu apa ya yang harus aku jelasin ya. Mungkin orang-orang psikolog ya dan psikiater yang mungkin yang paham ya, kayak aku tuh overthinking, nggak bisa tidur. Jadi aku lebih milih nggak tidur. Dan itu akhirnya mempengaruhi kinerja aku. Dan hal-hal kayak gini tuh aku nggak bisa nge-share gitu aja, dan nggak semua orang ngerti apa yang aku alamin. Kayak nggak bisa tidur aja, nggak tahu, kayak otak aku nggak bisa istirahat aja. Iya. Untuk istirahat tuh kayak apa ya, kayak ngelawan, tubuh aku tuh kayak ngelawan. Aku nggak tahu itu apa, sindrom apa. Biasanya curhat ke siapa? Kemana ya? Nggak tahu, bingung. Aku bukan tipikal orang yang gampang curhat sih sama orang. Milih-milih. Biasanya yang terdekat itu manajer aku. Sebenarnya dia bukan manajer sih, kayak udah aku anggap kayak saudara sendiri, karena kita tuh kenal waktu aku masih girl band sekitar 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Jadi udah aku anggap kayak kakak aku sendiri, dan kebetulan beliau tinggalnya dekat rumah aku. Jadi kayak semenjak pasca kasus ini tuh jadi kayak aku apa-apa cerita ke dia. Terus aku punya abang, cuman aku juga gak bisa sepenuhnya cerita sama abang aku. Kayak ya cewek sama cowok kan kadang-kadang beda secara pemikiran ya. Mereka kan lebih milih yang simple, yang logik, yang efektif, yang efisien. Sedangkan kita kan perempuan nih rumit ya, mesti kemana dulu ya kan, karena hati kita kan kadang-kadang nggak sejalan sama logika kita. Kadang kita tuh pengennya tuh disupport. Ya kan. Dan bukannya kita mau rumit loh, tapi memang cara otak kita bekerja tuh gitu kan. Kalau pria itu kan cenderung bisa mengkotak-kotak. Jadi kalau otak ini dibelah tuh seperti oke, ini kotak bagian ini, jadi rapih gitu. Kalau mau simpan udah ini simpan, saya buka yang ini. Tapi kan kalau otaknya perempuan tuh semua kayak kabel saling yang saling berkaitan. Saling berkaitan. Mengkonek ke satu yang lain gitu. Kadang-kadang kita ngomongin bakmi aja bisa nyambung. Oh iya, keinget ini. Jadi kemana-mana gitu kan. Karena bukannya kita nggak mau, tapi memang ya terkonek aja seperti itu. Iya. Jadi akhirnya itu yang membuat aku sungkan gitu cerita sama saudara aku, karena aku nggak punya saudara perempuan kan. Sungkan untuk cerita gitu, apalagi ke ibu aku. Harusnya kan orang-orang lebih milih untuk cerita ke ibunya ya. Aku tuh sungkan karena ya aku ngerasa nggak enak aja lah, karena awal pernikahan kami kan beliau kan nggak setuju. Oh, jadi di awal orang tua nggak setuju? Kenapa mereka nggak setuju? Karena mama maunya tuh aku dapet satu yang seiman, kedua yang sama-sama backgroundnya kayak pengusaha, atau ya dia seenggaknya ya bukan musisi lah gitu istilahnya. Keluarga aku bukan background musisi. Jadi mereka nganggap kayak ya ngapain sih, ntar kedepannya pasti ada masalah deh. Bener lagi. Jadi ya itu yang bikin aku semakin kayak sungkan gitu untuk cerita sama mereka. Sampai mereka tuh terakhir-terakhir kayak, kenapa sih kok baru tahu, maksudnya kenapa baru sharing? Padahal aku tuh kayak gitu ya karena sedikit banyak ya pengaruh dari omongan mereka sendiri. Jadi akunya kayak sungkan gitu loh untuk sharing. Akhirnya sebisa mungkin aku untuk nge-handle semuanya sendiri. Makanya akhirnya orang kok baru ngomong sekarang, padahal kejadiannya udah dari lama. Ya itu karena sekian lama aku berusaha untuk nge-handle itu sendiri gitu. Nggak pernah mau diceritakan juga, karena ngapain juga ceritain gitu kan. Nggak ada solusi. Kalau nggak ada solusinya, mau ngapain? Kalau aku cuma ujung-ujungnya dihakimin doang, aku nggak perlu. Well,
Tapi namanya juga hidup, kita nggak bisa kembali ke masa lalu untuk membalikan keadaan. Yang bisa kita lakukan, ya udah sekarang apa nih yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya, karena cuma yang kita lakukan saat inilah yang bisa menentukan masa depan kita kan. Iya. Aku berusaha seefisien mungkin sih berpikir bahwa oke, aku bisa nerima kenyataan bahwa aku nggak bisa lagi untuk jadi istri. Mungkin aku gagal sebagai istri, tapi kali ini aku nggak boleh gagal sebagai orang tua, itu sih. Karena kamu nggak mau anak kamu mengalami seperti yang kamu alami ketika waktu kecil. Iya. Waktu kecil katanya sempat pernah diperebutkan karena papa mama kan dulu sempat pisah juga, dan pisahnya juga tidak dengan cara baik-baik ya. Wah, itu benar-benar ya, itu yang membentuk inner child aku sih sebenarnya. Honestly aku punya sindrom juga, aku punya mental issue juga. Aku punya OCD, aku baru buka di sini ya. Aku punya PTSD, ada inner child juga dari masa kecil aku. Jadi itu yang membuat aku, yang memperparah lah kondisi mental illness aku, kejadian ini. Oke. Dan ini bukan self diagnose ya, tapi memang sudah pernah berkonsultasi dan memang ciri-cirinya memang ada gitu. Oke. Tapi sih alhamdulillah, maksudnya udah mulai ringan lah gejalanya. Udah becomes better lah makin kesini gitu so far. Cuman kan tetap aja ya, setiap kali kayak gini nih aku hadir sidang, terus aku denger statement-statement yang gaslighting gitu, yang memanipulasi, yang manipulatif, kayak itu tuh kayak trigger, nge-trigger gitu, kayak aku tuh jadi kayak nge-flashback lagi ke masa lalu, dan itu yang kayak ngorek-ngorek lagi luka batin aku, jadi kayak makanya sedikit banyak kan ngaruh gitu ke aku mau pakai baju hitam gitu kayak mungkin buat beberapa orang kayak lebay, tapi itu yang aku rasain. Mungkin orang yang nggak pernah ngalamin nggak akan pernah tahu rasanya, tapi emang segitu besarnya pengaruhnya. Thank you for sharing. Aku sama sekali nggak bermaksud untuk kamu mengingat kembali, tapi aku cuma pengen bilang bahwa mungkin setiap orang, at least mungkin aku pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah, walaupun mungkin tidak seberat yang pernah kamu alami saat ini, karena kan setiap orang pasti berbeda. Dan aku juga pernah berada di dalam titik dimana aku ngerasa gak bisa cerita ke banyak orang gitu kan. Jangankan ke banyak orang, kadang ada beberapa hal yang menurut saya mau cerita ke suami aja, saya pikir ini cuma masalah saya membereskan apa yang saya rasakan sama apa yang saya pikirkan dan rasakan aja gitu. Betul. Karena sometimes kita tahu logikanya kita harusnya seperti ini, logikanya saya harus kuat, saya harus tabah, saya nggak boleh nangis, logikanya badai akan berlalu. Kita gitu. Kadang butuh waktu gitu untuk mencerna. Tapi hatinya kok masih berbeda, makanya kadang-kadang tuh suka conflicting tuh artinya antara ini dengan ini. Hidup berjalan, lagi jalan terus tiba-tiba kayak nangis sendiri aja gitu. Saya nggak mau nangis tapi kenapa tiba-tiba air mata keluar gitu, karena mungkin masih harus berproses untuk ini tuh masih nggak sinkron. Collapse. Gitu. Karena ya bertolak belakang lah gitu. Cuma ujung-ujungnya ada beberapa hal yang saya lakukan pada saat itu. Yang pertama, ya ketika kita ngerasa kita nggak punya pundak untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Betul. Masih ada Tuhan yang bisa melihat dan mau mendengarkan dan cerita gitu. Sebenarnya tanpa kita cerita pun dia pasti tahu kan, dia tahu isi hati kita. Tapi sometimes dengan kita cerita, ya itu menunjukkan kedekatan dan rasa percaya kita sih untuk kembali lagi kepada dia gitu. At least itu buat saya yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama itu karena di situ saya akan menemukan rasa damai yang sesungguhnya. Karena sometimes even when we rest, we don't feel resting. Kadang-kadang ketika kita malam-malam istirahat mau tidur, pasti orang pernah deh ngalamin udah tidur sih, tapi begitu bangun rasanya makin capek gitu kan. Ya karena sebenarnya true rest only come from true trust. Istirahat yang sesungguhnya adalah ketika kita memberikan kepercayaan yang sepenuhnya bahwa dia yang akan membereskan dan membantu. Ketika kita masih belum percaya, ya kita
akan nggak merasa tenang karena aduh Betul. gimana nih bisa Iya, gitu iya, kan. iya. Gitu. Terus hal kedua yang saya lakukan itu selalu pasti ada pikiran-pikiran, bukan hanya kamu Inara, saya pun juga, setiap orang menurut saya pasti ada pikiran-pikiran yang aduh ini kalau gini gimana ya, and then sometimes kalau kita nggak menyetop itu akan membesar dan menjalar kemana-mana dan Iya, akan ya ada penyakit. drama sendiri, sebuah movie yang kita bayangkan gitu dan akhirnya jadi takut sendiri kan. Iya, iya, iya. Jadi saya sadar cara untuk menghancurkan atau melawan negative thinking is not by positive thinking. Karena kalau pikiran negatif dilawan dengan pikiran positif, mereka akan selalu bertarung. Iya. Jadi caranya saya adalah with positive words. Jadi saya harus ngomong. Karena ketika saya ngomong, no, this is not me, itu tidak akan terjadi. Saya mampu, saya bisa. Saya tahu yang saya lakukan ini untuk anak saya tahu yang saya lakukan ini benar. Jadi saya pasti akan mengucapkan itu. Karena hanya dengan mengucapkan, saya bisa mengalahkan pikiran. Iya. Jadi biasanya itu sih, no, this is not who I am. Dan saya ya ingat lagi akan janji-janjinya, ingat lagi akan siapa diri saya yang sesungguhnya gitu. At least itu membantu saya untuk terus berjalan. Dan yang ketiga ya, life must goes on. Karena salah satu kesalahan terbesar seseorang ketika mereka berada dalam masa-masa sulit itu adalah ketika mereka mengisolasi dirinya sendiri dan ya udah nggak mau ketemu siapa-siapa. Nah, aku bener-bener survivor banget. Jadi aku nggak tahu ya, ini tuh dibilang self diagnose atau apa. Cuman aku ngerasa dia tuh ada NPD. Dan mungkin untuk orang-orang yang belum pernah berhadapan sama pengidap NPD, sorry kalau boleh tahu NPD itu berarti narcissistic personality disorder. Oke, dan kamu merasa dia Iya, itu dan ini bukan sekedar narsis doang, no. Bukan narsis yang kayak orang hobi ngaca atau hobi di depan kamera, no. Ini udah sampai ke tahap disorder. Ya. Jadi aku berhadapan sama ini gitu. Cuman orang-orang yang pernah berhadapan sama pengidap NPD ini yang tahu apa rasanya, bagaimana rasanya kita tuh seakan-akan kayak nggak berharganya, kayak ya pokoknya kita jadi sosok yang kita nggak mengenal diri kita sendiri, kayaknya gue nggak gini deh, tapi kok gue ngerasa kayak gue tuh kayak gitu. Dia melakukan kesalahan tapi membuat kamu merasa kamu yang gak berharga dan gak layak. Iya, gaslighting. Manipulatif and gaslighting. Itu benar-benar kalau orang yang gak kuat-kuat mental, gak kuat-kuat iman, itu bisa bikin orang suicide loh. Karena dia ngerasa kehilangan diri dia yang sebenarnya. Dan aku pernah di posisi itu, tapi alhamdulillah gak sampai kepikiran mau suicide ya, amit-amit. Masih sadar gitu diri aku siapa. Ya itu words of affirmation itu. Ketika kita nggak bisa dapat dari siapa-siapa, ya udah nguatin diri sendiri aja. Karena kita berada di dalam sebuah dunia yang orang bisa melabel kita apapun juga. Iya, tapi ya kita harus ingat label apapun yang mereka bilang ke kita ya itu nggak akan pernah mengubah siapa isi diri kita yang sesungguhnya. Iya. Tetap semangat. Banyak yang sayang kamu, banyak yang mendoakan. Apa yang biasa kamu doakan belakangan ini? Aku selalu berdoa kayak hati aku tuh nggak mau terikat lagi sama hal-hal yang sifatnya bukan duniawi juga ya, karena kita pasti butuh duniawi untuk bisa terus hidup gitu kan. Cuman aku nggak mau istilah terikat gitu. Aku butuh uang, tapi aku gak mau terikat hatiku di sana. Aku butuh pasangan, kita semua butuh pasangan, tapi aku gak mau bergantung, aku gak mau ketergantungan, aku gak mau hati aku bener-bener terikat gitu, sampai bener-bener kayak kalau gak ada unsur-unsur ini tuh aku kayaknya bisa mati. Aku gak mau, aku titip itu ke Tuhan, aku titip itu ke Allah. Aku titipkan hati aku ke Engkau ya Allah, sampai mungkin nanti tiba waktu yang tepat gitu untuk dikembalikan lagi hati aku gitu. Wow. Tidak menaruh kebahagiaan kamu kepada syarat-syarat tertentu. Atau kondisi-kondisi tertentu ya. Tapi ya kebahagiaan itu harusnya ya kita bawa setiap hari dalam proses kita
menuju hal-hal yang duniawi itu. Karena aku pengen fokus dulu untuk karir, aku pengen fokus dulu untuk pendidikan anak-anak, untuk masa depan mereka. Jadi aku nggak mau sampai ada harus terlibat perasaan atau yang gimana, karena itu bikin goals aku jadi blurry. Betul. Aku butuh akal aku bisa mencerna secara jernih. Iya. Satu hal yang biasanya sering kali aku lakukan yang memberikan aku kekuatan untuk berjalan adalah ketika aku melihat ke masa lalu dan ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sampai hari ini selalu ada. Betul. Saya yakin itu juga pasti dilakukan oleh Inara. Iya, pasti. Karena ya kita kan harus mengingat kebaikan Tuhan supaya kita bisa bersyukur. Betul. Bersyukur, maka insya Allah akan ditambah nikmatnya. Amin. Kalau ada satu peristiwa atau kejadian yang menurut kamu ini benar-benar campur tangan Tuhan dan ini kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang mungkin nggak bisa dijelaskan secara logika, tapi mungkin ini ya secara spiritual terjadi dan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kamu, apa? Banyak hal. Ya, aku tumbuh di keluarga yang broken home, tapi Allah masih ngasih aku sosok bapak yang bisa jadi ayah sekaligus jadi ibu. Jadi aku nggak, ya mungkin sedikit banyak ngaruh ya ke pribadian aku yang sedikit kaku, karena aku kurang figur ibu kan. Tapi aku ngerasa cukup gitu, kasih sayang itu tuh cukup dari beliau, walaupun cara beliau mendidik anak-anak itu otoriter, tapi aku bisa merasakan nih sebagai anak perempuan, aku bisa merasakan kasih sayang beliau. Ya dengan disiplinnya, dengan beliau ngajarin aku apapun itu, bahasa Inggris, pelajaran sekolah apa, dan sampai akhir hayat beliau juga nggak nikah lagi, bener-bener full untuk anak-anaknya, ngebesarin anak-anaknya. Itu sih yang membentuk karakter aku sampai hari ini bisa kuat. Jadi ketika ada sosok laki yang ngecewain aku, ya memang ya sedari awal memang mereka emang nggak pernah menggantikan posisi orang pertama ini. Iya, sosok ayah ya yang merangkap menjadi ibu. Iya. Karena beliau juga memberikan kasih sayang dan juga tegas. Tegas tuh saya selalu bilang emang harus tega untuk mendisiplinkan, tapi tegas pakai S, harus ada tetap tega tapi pakai ada rasa sayangnya juga. Betul. Iya. Dan itu nggak bisa aku jelasin dengan kata-kata, karena beliau tuh gak tipikal yang ngelus-ngelus kepala anak gitu, terus atau kayak ngemuji anak, ini anak papi cantik, ini anak papi pinter, nggak pernah. Tapi aku bisa ngerasain kasih sayangnya. Bagaimana kamu bisa merasakan kasih sayang? Kayak nggak semua anak bisa diantrin sama papinya ke ulang tahun teman sekolahnya. Nggak semua anak bisa didampingin sama ayahnya ketika mau belanja baju. Nggak semua orang bisa dapat kesempatan ditemenin kerja sama ayahnya. Aku waktu dari kecil aku memang udah casting sana sini, syuting, itu ditemenin sama beliau. Walaupun takes 2-3 days gitu, kayak beliau juga kurang tidur kan, harus nyetirin juga. Tapi ya tetap ditemenin. Aku ngerasain dari situ. Jadi ketika ada sosok yang mengecewakan gitu ya memang dari awal aku gak expect apa-apa. Kecewa mungkin, kayak kita sudah mempercayai sosok yang pernah menyembuhkan luka batin kita gitu, yang pernah melengkapi luka batin kita. Itu kan rasanya gimana ya, kayak hati kita tuh seperti Lego yang dia susun kemudian dihancurin juga sendirinya. Terus otomatis kita harus nata lagi sendiri. Itu kan gimana ya perasaannya. Cuman ya sosok ayah itu walaupun dia udah gak ada, tapi ya dia sedikit banyak jadi pengaruh buat hidup aku, untuk bisa tegar sampai hari ini. Dan mengingat beliau akan itu yang menginspirasi aku supaya tetap berdiri tegar untuk anak-anak dan memberikan harapan bahwa pria baik itu masih tetap ada. Dan memberikan contoh yang baik juga tentunya. Aku baru tahu bahwa ternyata kamu itu
ada marganya, marga Chinese-nya bahkan. Tadi sebelum ini sempat ngobrol gitu kan. Iya. Marga belakangnya Lee. Iya. Oh mungkin Inara Rusli, ada Iya, Lee-nya tuh dari situ. Iya dari situ. Oh gitu. Iya, oh Ruslinya dari situ. Oh baru tahu. Oke. Iya. Pantesan wajahnya mix. Iya. Benar. Iya. Mama juga kan Bataknya juga mix sebenarnya. Oh gitu. Mix apa dengan apa? Atau kalau aku dengar dari opung aku ada mix Jepang ya. Jadi iya. putih. Opung aku juga agak sipit matanya, walaupun orang Batak. Oke. Putih dia. Iya. Ya, tapi bagaimanapun juga mix sana sini tapi tetap Indonesia. Iya, Indonesia doang. Kan lahirnya di Indonesia. Lahirnya di Indonesia. Apa asumsi tersalah yang orang punya terhadap kamu? Banyak sih. Tapi ya ngapain dipikirin. Iya. Malah aku seneng aja kalau misalnya orang nih salah nebak gitu, kayak salah mengira-ngira aku tuh kayak gini. Aku ketawain aja. Karena aku beriman pada hari akhir sih. Kita semua akan dikumpulkan di hari akhir. Kita semua akan bersaksi sama diri kita masing-masing. Jadi kita sama-sama lihat aja nanti kesaksian kita seperti apa. Iya. Kan ada Tuhan yang maha adil, yang maha melihat. Betul. Ya kan hidup seperti itu ya. Yeah. Tuhan yang ngasih, kita yang jalanin, orang lain yang komentarin. Iya. Dan yang kayak tadi kamu bilang serba salah juga. Ketika sedih, orang bilang menjual kesedihan. Ketika kita tenang, ketika kamu tenang, orang pikir kok nggak berperasaan, gitu ya kan? Apalagi ya serba salah gitu ya. Ketika ketawa-tawa gitu ngelawak, dibilangnya star syndrome. Iya. Mulai kelihatan aslinya. Iya. Bahkan ketika dapat penghargaan pun masih dibilang. Iya. Katanya pansos. Terus nggak ada karya. Tapi kan penghargaan itu kan kamu juga kaget kan ketika kamu bisa mendapatkan penghargaan itu. Iya. Apa sebagai apa ya judulnya? Title-nya. Apa ya kemarin tuh apa sih kemarin tuh asmara tersilet. Sama kehidupan tersilet. Aku sempet nggak setuju juga, maksudnya kayak kenapa sih kok harus ada kategori ini, maksudnya apa gitu kan. Karena aku ngerasa tersinggung juga kan. Kayak kok aku ditertawain ya di atas penderitaan aku. Iya. Nah tapi pihak silat sendiri sudah konfirmasi bahwa maksudnya tersilet itu adalah yang menginspirasi. Oke. Dan semoga bisa menjadi contoh kalau ada masa-masa sulit ya. Masa sulit itu jangan menghancurkan, tapi justru membuat itu menjadi kekuatan. Pokoknya keterpurukan kita itu harus kita jadikan shield, harus kita jadikan tameng kekuatan kita sendiri untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Jadi jangan kita berlarut-larut dalam kesulitan, dalam kesedihan. Iya. Berarti rencana kamu ke depannya seperti apa nih? Wah banyak sekali. Banyak ya? Iya, dan aku gak berani untuk kebuka banget gitu karena aku tipikal orang yang kalau misalnya planning belum berjalan 80% gitu, kayak aku lebih milih untuk keep sendiri gitu. Iya, ntar aja kalau udah jadi baru. Nah, jadi kaget kan orangnya, wah ternyata. Iya. Tapi kan seperti saya bilang ya, sekarang yang kamu lakukan, maksudnya I really appreciate, dan menurut saya gak mudah sih untuk terus tetap berjalan di tengah proses, bukan cuma proses pengadilan, tapi kan proses kamu juga membereskan hati dan pikiran untuk bisa selaras. Apalagi sekarang sebagai public figure yang ketika waktu itu kamu juga sempat sharing bahwa di dunia yang sekarang kamu lakukan tuh beda banget gitu, bahkan banyak gimmick-gimmicknya yang sebenarnya itu bukan bertolak kamu belakang. banget. Iya, bertolak belakang sama aku, karena aku tipikal orang yang apa adanya. Maksudnya jujur gitu, kalau misalnya aku nggak suka. Kalau misalkan aku suka ya aku kan pasti bilang gitu. Sedangkan kalau di dunia entertain itu kan nggak bisa. Semua harus sesuai dengan pesanan Bapak. pesanan inilah yang punya acara gitu kan. Iya. Atau misalnya apa? Gimmick seperti apa misalnya? Yang sebenarnya nggak banget deh, tapi nggak berani bilang Tapi pernah terjadi. Masih terjadi. Jadi ya udah aku keep silent aja, udah aku terima aja nasib. Oke. Itu bagian dari
kehidupan kehidupan yang harus kamu jalani iya. ketika kamu memutuskan untuk melangkah di industri ini. Iya, karena kan istilahnya walaupun itu gimmick dibuat untuk aku, tapi kan yang nyari uang di situ juga bukan cuma aku. Oke. Yang Iya, bergantung iya. di situ nggak cuma aku, jadi aku banyak mempertimbangkan banyak pihak gitu. Oke. Tapi kalau kamu boleh punya pilihan nih ya, sebenarnya idealnya tuh kamu pengennya jadi apa sih? Jadi artis kah? Jadi pengusaha kah? Jadi balik seperti dulu, maksudnya ibu rumah tangga yang bisa punya waktu 100% sama anaknya kah? Atau apa sebenarnya cita-cita kamu? Cita-cita aku sebenarnya kedengaran agak katro ya untuk sebagian orang. Apa? Aku pengen jadi ibu rumah tangga. Karena aku ngerasain nggak enaknya jadi anak broken home yang nggak punya figur ibu. Makanya aku bener-bener kayak all out banget gitu. Untuk anak-anak tuh all out banget. Iya. Sampai aku tinggalin karir aku kan. Bahkan waktu untuk merawat diri juga ya seadanya aja, aku ngambil kayak secukupnya aja gitu. Di saat orang lain punya suami yang berpenghasilan besar, mereka bisa manfaatin itu untuk ke klinik, bahkan ke Korea untuk treatment ini dan itu gitu. Ya aku nggak kesana arahnya gitu. Iya. Walaupun disediakan uangnya, tapi aku pakai lagi untuk anak-anak, untuk rumah tangga. Ya itu kan salah satu yang jadi komplainannya beliau juga ya. Kayak aku tuh kayak menomorduakan dia lah istilahnya. Ya itu sih balik lagi kayak karena kita nggak sevisi misi gitu. Karena harapan aku tuh kayak kita harusnya bisa memprioritaskan anak-anak, karena ini investasi, bukan investasi dalam bentuk harta ya. Ini investasi kita, ini aset kita, ini masa depan kita. Itu tanggung jawab kita kan, Itu Tuhan sudah jawab mempercayakan kita. dan menitipkan anak itu ke kita. Yes. Nah kita kan nanti kan yang ditanya bukan mbaknya, ditanya kita orang tuanya. Harus bertanggung jawabannya seperti apa di hadapan Tuhan. Tapi kan ya gimana ya, kita nggak bisa memaksa orang untuk sepemahaman dengan kita. Iya. Ketika kita jelasin kayak gitu, kita dianggapnya terlalu mendului beliau, terlalu advance mendului beliau. Ya udah, akhirnya ya here we are. Iya. Tapi itu nggak katro sih untuk cita-cita pengen jadi. Sebagian ibu orang rumah bilang tangga. katro, katanya nggak ada karya. Ini bukan partai golongan karya. Nggak, hari ini saya bilang itu bukan katro, justru saya sendiri, menurut saya kan banyak orang bilang ya, apa sih privilege yang dimiliki gitu. Bagi saya bisa seperti sekarang ini karena saya punya privilege. Tapi privilege-nya bukan karena orang tua saya kaya atau punya modal atau punya koneksi. Tapi saya punya satu privilege adalah ketika mama saya, begitu dia melahirkan saya, dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan full time untuk mendidik dan membesarkan saya dan kedua adik saya. Dan menurut saya itu my privilege, karena nggak semua orang bisa memiliki kesadaran itu. Iya, dan privilege seperti itu gitu. Iya, at least itu buat saya sih. Jadi ketika kamu bilang sebenarnya cita-cita kamu ingin menjadi ibu rumah tangga, ya menurut saya it is amazing, dan itu akan menjadi privilege anak-anak kamu nantinya. Ya, dan saya yakin hari ini pun walaupun mereka masih anak-anak ya, saya percaya sih bahwa mereka tahu sesungguhnya apa yang ibunya sedang perjuangkan dan kenapa keadaan ini sekarang. I think it's just temporary. Keadaan itu kan sementara, tapi apa yang kita lakukan ya itu kan untuk selamanya. Ya, dan hanya orang-orang terdekat lah yang bisa benar-benar melihat dan mengerti. Dan kita nggak harus membuat semua orang mengerti juga. Betul, bukan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab kita. Setidaknya kita peduli terhadap orang-orang yang juga sungguh-sungguh peduli dan sayang dan memang deserve perhatian kita sih. Betul. Itu aja. Iya. Iya. Itu sih yang membentuk karakter aku sekarang. Iya. Kayak ngapain harus mikirin omongan orang yang nggak tahu, yang nggak pernah make sepatu kita. Oh iya. Terus pas pulang ngeliat anak-anak bisa ketawa, bisa senyum, bisa meluk kita, ya itu udah privilege aku sih. Kayak, jadi aku udah nggak perlu lagi validasi dari orang. Aku cukup dengan lihat anak-anak aja, mereka bisa happy, gitu tinggal sama aku gitu. Jadi udah lebih dari cukup. Iya.
Iya. Satu pertanyaan terakhir sebelum nanti Inara bisa tanya satu pertanyaan ke saya apapun. Pertanyaan terakhir adalah berarti dari semua hal yang hidup izinkan untuk terjadi di dalam kehidupan kamu sekarang, apa pelajaran terbaik yang hidup sudah berikan kepada kamu sampai hari ini? Jangan pernah berkorban untuk menjadi lilin untuk orang lain. Apalagi kalau misalkan orang itu gak butuh banget cahaya. Kan jadi sia-sia. Ya nggak ada kebaikan yang sia-sia sih. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita lebih memperhatikan diri kita maunya apa, lebih memperhatikan diri kita untuk bisa mengenal diri kita lebih dalam gitu. Karena ketika kita punya cinta yang cukup buat diri kita sendiri, otomatis kita akan punya cinta juga untuk kita bagi ke orang. Iya. Setuju. Iya. Thank you for sharing. Yeah, my Dan pleasure. terima kasih juga sudah mengingatkan. Dan seperti janji saya, karena kamu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, berarti sekarang Inara bisa tanya satu pertanyaan ke saya. Nanya apa ya? Anything. Nggak apa-apa, nanya apa aja. Boleh. Pernah gak sih menghadapi kejadian yang kayak aku alamin? Misalnya pernah percaya sama sosok yang ternyata mengecewakan, Cici. Pernah gak? Pernah dong. Wow. Pernah. Terus And it was very tough. tough time? Iya, karena ketika kita sudah percaya sama seseorang, apalagi orang itu dekat ya, maksudnya karena kita percaya kan kita berikan lebih banyak hal. Dan dia mengerti luka kita. Dan dia mungkin lebih tahu gitu. Mungkin konteksnya berbeda ya. Ini nanti orang kirain dalam hubungan asmara, bukan. Ini dalam konteks profesional, bisnis, perusahaan dan seterusnya gitu. Pernah. Dan karena kita sudah percaya dengan orang tersebut, jadi ketika ada orang-orang dari luar melihat nih, terus kasih tahu ke kita, tahu nggak sih, kayaknya dia kayak gini deh, kayaknya harus hati-hati deh, harusnya dia begini-gini. Ya karena kita percaya, akhirnya kan kita nggak mungkin. Buta. Kamu nggak tahu aja, saya lebih tahu gitu kan. Buta sama realitinya. Dan mendinai gitu. Iya, kita pikir denial. Nggak mungkin lah, masa sih dia tega gitu. Nggak mungkin lah gitu. Iya kan. Lagi. Dan itu pernah, and it happens. Itu yang nggak mungkin lah gitu. Dan sebel nggak sih kayak, ya ampun ternyata sekian banyak omongan orang aku ignore. Iya. Aku denial. Iya, denial gitu. Dan itu prosesnya. Dan akhirnya setelah saya tahu, karena mendinai, nggak mungkin, dan kan nggak percaya aja gitu bahwa itu terjadi. Dan ketika ternyata dihadapkan dengan sebuah realita yang bukan hanya kita dengar, kita lihat sendiri dengan mata kepala dan kita konfirmasi dan ternyata memang benar, itu rasa anger dan marahnya itu luar biasa. Karena bukan hanya marah saja, tapi kecewa, sedih. Betul. Dan yang lebih parah di otak saya tuh tiba-tiba kayak ada flashback ke belakang, tuh kan, oh jangan-jangan pas lagi, tuh kan bener berarti ketika dia bilang itu tuh sebenarnya seperti ini, terus dan akhirnya tuh mulai merembet kemana-mana dan itu yang parah. Karena begitu kita sadar kita marah, kita akan melihat ke belakang dan at least buat saya ngerasa jadi bodoh banget gitu, bodoh banget sih gitu kan. Ini orang udah berusaha kasih tahu loh, tapi and it does happen to me. Iya, it happens to me too. Iya. Parahnya orang ini, sosok ini adalah orang yang ngerti luka aku. Jadi kayak ya benar-benar dia is the perfect backstabber. Iya. Dan itu yang sebenarnya sangat bisa menghancurkan kita ya. Karena bukan hanya kita hancur dengan kejadiannya, tapi kita tambahin karena kita merasa bodoh, merasa bodoh aja gitu. Dan kita membiarkan itu terjadi gitu, walaupun sudah diingatkan. Jadi itu kalau tidak ditangani dengan cepat, jadi pada saat itu ketika saya ngalamin itu dan akhirnya
ya itu saya bilang nggak bisa berproses karena apalagi saya kan orangnya positive thinking ya, karena saya tahu saya selalu bisa mendoktrin pikiran saya, oke, positive thinking semua pasti akan berlalu, is oke, pasti akan selalu ada apa ya, ada hal yang baik nih di balik hal-hal yang tidak baik ini gitu ya. Tapi namanya juga hati, perasaan, jadi ini belum tersinkron. Jadi kayak aku bilang, kadang-kadang aku berusaha untuk tetap melihat yang baik, tapi ya sometimes tetap aja perasaannya masih belum baik. Dan akhirnya ya kadang-kadang ya tiba-tiba bisa nangis sendiri aja, nggak mau nangis, tapi kan makin kesel nggak sih? Kita nggak mau nangis tiba-tiba nangis sendiri, itu rasanya saya pernah ngalamin itu, ya. Tapi saya bersyukur ya karena Tuhan baik, Dia nggak membiarkan saya berlama-lama di lembah kekalaman itu dan akhirnya menjadi sebuah jurang yang orang mau nolong juga nggak bisa terselamatkan lagi. Lebih parah lagi, kadang-kadang orang mau nurunin tangan, kita udah nggak mau lagi, kita takut, kita ya itulah parno kan, ini beneran mau bantu saya atau sebenarnya ada maunya nih gitu. Iya, itu udah parah banget sih, itu trust issue-nya udah parah banget sih. Gitu. Jadi tapi at certain point of time kita tetap harus percaya lagi sih, karena nggak mungkin kita beberapa hal yang menurut saya itu membantu. Yang pertama of course God's presence, kehadiran Tuhan itu penting, dan ketika saya disadarkan itu sangat membantu saya untuk tenang. Dan ketika saya mulai tenang, ya saya mulai bisa kembali mengendalikan pikiran saya dan mensortir no, that's not correct gitu. Tapi bukan hanya God's presence menurut saya, God's people. Jadi Tuhan pasti akan menurunkan bantuannya lewat orang-orang. Dan kita harus bisa tetap mau membuka hati kita terhadap bantuan itu. Kalau sebelumnya dulu gara-gara hati ini pernah kecewa, trauma, jadi saya berusaha untuk menjaga hati, tapi menjaga hati versinya saya, which is nggak benar, yaitu saya rantai, saya tutup seperti kayak udah penjara, saya kasih jeruji supaya nggak ada satu orang pun yang bisa masuk. Ini cara saya menjaga. Iya, supaya ya nggak dikecewakan lagi sama orang. Betul. Kalau kayak lagu Frozen, conceal don't feel. Iya, kita tutup, conceal don't feel, nggak usah rasain deh, tutup aja gitu. Live in the isolation world gitu kan, mendingan kita hidup di dalam dunia ya udah kita terisolasi aja, conceal don't feel gitu. Ya tapi ya saya tahu itu salah sih, karena ada saatnya dimana kita harus membuka dan harus percaya kepada orang yang memang sungguh-sungguh bisa dipercaya, dan dia bisa membantu kita menyadarkan dan mengeluarkan kita dari jurang itu. Dan tapi itu benar-benar ngaruh sih, it has effect. Maksudnya kayak conceal don't feel itu ngaruh sih. Aku jadi kayak ngerasa kayak trust issue juga ke orang. Aku ngerasa kayak aku takut untuk disakitin lagi, dikecewain lagi. Dan at some certain point suka kumat aja gitu. Betul. Dan kadang-kadang itu nyebar karena kita percaya sama orang ini dan orang ini melakukan seperti itu, terus tiba-tiba setiap kali saya scan orang, jangan-jangan ini juga, jangan-jangan ini juga. Ayo lagi bener. Iya gak? Aduh, ntar gini lagi gak ya gitu. Iya, tapi itu that's wrong. Ya, jadi itu cara otak kita mensabotase diri kita sendiri, dan itu harus di stop. Jadi walaupun tidak mudah, tapi saya berusaha untuk memfight hal itu. Jadi kalau buat saya, supaya kita nggak masuk ke tahap yang paling mendalam itu depresi. Jadi setelah saya melalui itu, baru saya tahu ini memang stage of grief tuh seperti itu ya, denial dulu, marah dulu gitu kan, terus roller coaster emotion sampai titik yang paling bawah tuh depresi. Dan banyak orang terjebak di situ, akhirnya dia nggak bisa naik lagi, dan terjebak itu aja, hidup di dalam depresi itu. Ya saya belajar salah satu cara untuk keluar dari depresi, lawan kata depresi itu bukan happy ya, tapi lawan kata depresi itu ekspresi. Jadi nggak boleh saya tekan, saya harus bisa mengeluarkan itu, mengekspresikan itu. Ya, tapi mengekspresikannya tentu di tempat yang tepat dengan cara yang tepat. Nah, buat saya suka journaling. Akhirnya saya jadi journaling, mengeluarkan perasaan itu. Aku lagi, actually I'm doing my own ini sih, journal. Bukan journal sih, apa sih, kayak literature gitu lah.
Oh, that's good. Iya, That's karena good. menulis itu sebenarnya aku nulis dari lama. Aku suka nulis dari SMP. Karena dengan nulis itu aku ngerasa kayak kita bisa ngelihat refleksi diri kita lebih dalam. Betul. Setuju. Dan ada banyak ya cara mengekspresikannya. Ada orang yang dengan menulis seperti saya, ada yang dengan melukis, ada yang dengan bikin lagu, ada yang dengan olahraga. Tapi itu harus dikeluarkan aja, harus diekspresikan, karena itu cara kita supaya kita nggak terjebak dalam depresi itu. Ya buat saya ya dengan menulis, karena dengan menulis itu membantu saya untuk menjernihkan perasaan saya. Karena kalau perasaan itu kan nggak tahu ya, tapi kan kalau menulis kan kita harus bisa merumuskan kan. Aku gitu. Aku pernah ada di titik kayak aku juga suka bikin lirik lagu. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin pengaruh dari kejadian ini beruntun gitu kayak setiap kali aku bikin lagu tuh kayak pas udah jadi kok kayak nggak banget ya, nggak buang. Akhirnya gitu, jadi nggak pernah ada yang gimana gitu. Akhirnya kalau misalnya nggak mau buang antar aja, akhirnya berhenti setengah kayak gitu. Nah, jadi ya benar-benar harus ada yang jagain. Harus saling, betul. Kalau nggak nanti dibuang lagi. Kan kayak, jadi disimpan aja sih, nggak perlu ditunjukin. Kayak nggak pede aja. Nggak pede aja. Saya pun gitu, akhirnya saya simpan, dan beberapa bukan hanya perasaan ya, tapi pembelajaran. Intinya ya saya tuliskan gitu. Dan you know what? Ada yang bilang every pain has a purpose. Jadi setelah masa-masa itu sudah lewat, sebenarnya saya membuat sebuah video. Video itu sebenarnya salah satu curahan dari pengalaman, termasuk juga pembelajaran. Saya buat dalam bentuk spoken word lah. Saya upload di YouTube, dan hari ini itu sampai sekarang masih menjadi video paling banyak yang ditonton di YouTube saya. Wow. Karena that's based on my true story yang saya alami, yang mungkin banyak orang nggak tahu, karena nggak semua orang tahu, tapi beberapa orang terdekat tahu gitu. Judulnya Ketika Kamu Sedih dan Menderita. Tapi itu adalah relate banget ya judulnya sama aku. Itu adalah salah satu refleksi. At least kan time will heal ya. Jadi setelah itu sudah lewat, at least pembelajaran apa sih? Ya saya mencoba untuk bisa menuliskan itu dalam sebuah spoken word, dan akhirnya seperti itu gitu. Dan itu bukan hanya satu ya, maksudnya ada beberapa hal di hidup saya yang sebenarnya sekarang itu menjadi sebuah karya yang indah, tapi itu dari hasil air mata dan roller coaster experience yang pada satu saya ekspresikan gitu. So semua orang ada masanya. Saya cerita ini bukan untuk menunjukkan bahwa wah sedih banget ya, karena setiap orang pasti punya susahnya juga gitu. Tapi setiap masa susah tuh ada kadaluarsanya sendiri ya, dan kita lah yang menentukan masa kadaluarsanya kan gitu. So don't worry, all good. Iya pasti. Pada akhirnya semua pasti baik-baik aja. Iya. Hidup itu nggak akan selamanya badai kok. Iya. Dari jawab pertanyaan jadi sesi curhat ya. Iya. Tapi enak sih, jadi lebih lega. Iya. Thank you sekali lagi. Semoga apa yang saya sharingkan bisa menguatkan kamu juga. Bukan hanya kamu saja. You are normal. You are fine. You are not alone. And you are not the only one. Jadi kalau orang lain aja bisa, ya saya yakin dengan doa dan usaha kamu juga pasti akan bisa melewati masa-masa sulit ini, dan suatu hari ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa menguatkan orang-orang yang mungkin harus mengalami proses seperti yang kamu alami sekarang. Mudah-mudahan. Nah, itu jadi salah satu purpose aku untuk tulis sih. Iya. Thank you sekali lagi. Sukses terus. Amin. Thank you. Sukses buat semua live-nya. Thank you. Abis ini kita makan bakmi ya? Yes, siap. Thank you Inara. Thank you, sama-sama. Cimeri.
tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.